Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fathia Samaratusna dengan NIM 1710301135 dari kelas 8C2 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang muligan torakik lumbal. Baik, yang pertama itu pada bagian torakik, gerakan pertama itu namanya adalah snug rotation torakik and ekstensi, di mana posisi pasien itu duduk. Kita sebagai fisioterapis pertama kita harus mencari titik spasme yang sehingga menimbulkan keterbatasan ROM. Nah, terus untuk gerakannya itu dorong ke arah antokranial diiringi sedikit rotasi dan gerakan dilakukan secara berirama. Gerakan yang kedua adalah thoracic belt traction and belt mulligan, di mana posisi pasien itu adalah tidur. Kita sebagai fisioterapis itu fiksasi pada bagian shoulder, lalu tarik belt ke arah atas. Lalu gerakan yang terakhir itu adalah reverse snug dengan upper thoracal, di mana posisi pasien itu duduk dengan kepala sedikit rotasi atau sedikit menoleh, lalu letakkan jari kita di torakal 3, torakal 2 atau torakal 1 dengan gerakan dorong, traksi atau oksilasi. Nah, jika pasien mengalami kesakitan maka bisa digunakan dengan kain atau bantalan lainnya. Selanjutnya pada bagian lumbal, gerakan pertama itu adalah lumbar snug start position at and top contact, di mana posisi pasien itu duduk, lalu kita sebagai fisioterapis itu pegangan di pinggul, jempol kita raba pada bagian L4 atau L5, lalu digerakkan ke arah anterokranial. Gerakan yang selanjutnya itu adalah lumbar flexion snug, di mana itu posisi pasien itu adalah duduk, terus beltnya itu di perut, terus di pantat fisioterapis itu sebagai fiksasi, nanti kita sebagai menariknya. Lalu instruksikan kepada pasien itu untuk fleksi terang, terus kita fiksasi pada bagian lumbar, lalu kita tarik belt ke arah belakang. Yang selanjutnya lumbar flexion standing, di mana posisi pasien itu berdiri, terus posisi belt itu masih sama. Instruksikan kepada pasien untuk rukuk, nanti kita fiksasi pada bagian lumbar, lalu kita tarik belt ke arah belakang. Gerakan yang selanjutnya itu adalah self snug flexion extension, di mana posisi pasien itu berdiri dengan posisi tangan seperti ini di bawah dagu. Nah, di sini nanti kita lingkarkan belt mulligan, nanti dilingkarkan sampai ke lumbal. Lalu instruksikan pasien untuk mandiri menarik ke atas, lalu kita suruh pasien buat fleksi trang. Setelah itu untuk gerakan yang ekstensi itu ke atas,
mandiri tanpa adanya fleksi. Lalu gerakan yang kedua itu dia kita lingkarkan belt pada bagian lumbal, lingkarkan seperti ini biasa. Lalu kita tarik, instruksikan kepada pasien untuk menarik belt ke arah ke depan, sehingga ini mandiri dilakukan oleh pasien. Gerakan selanjutnya adalah snake lumbar flexion in 4-point kneeling, di mana posisi pasien itu sujud. Nah, kita fisioterapis itu nanti fiksasi pada bagian lumbar, lalu untuk gerakannya itu dorong ke arah antrokranial. Yang selanjutnya adalah self snug white belt, di mana ini posisi pasien itu seperti merangkak. Lalu nanti kita lingkarkan belt pada lumbal hingga ke tangan yang di bagian bawah. Nanti instruksikan kepada pasien untuk menarik tubuhnya itu ke arah, mendorong tubuhnya itu ke arah belakang. Yang selanjutnya itu adalah alternate belt flexion, di mana itu posisi sama kayak tadi, merangkak, terus kita cantumkan mulligan di lumbal dan pergelangan tangan. Namun yang berbeda ini beltnya kita cantumkan di pinggir bed, lalu instruksikan kepada pasien untuk mendorong tubuhnya ke arah belakang. Gerakan yang selanjutnya itu adalah snake extension prone, di mana posisi pasien itu tiduran, lalu kita fiksasi pada bagian lumbar 5, terus kita dorong ke arah antrokranial. Nah, saat kita mendorong ke arah antrokranial, instruksikan pasien untuk meluruskan tangannya sehingga dia bentuk posisi pasien akan seperti lumba-lumba. Lalu untuk gerakan yang terakhir itu adalah lumbar snake extension. Ini posisi pasien tangannya itu seperti ini di dagu, terus kita lilitkan belt yang disambungkan sampai ke lumbar, lalu instruksikan pasien untuk ekstensi seperti ini secara mandiri. Lalu selanjutnya untuk dosisnya itu sendiri 8-10 repetisi, terdiri dari 3 set, itu disesuaikan oleh kondisi pasien. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.